Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi yang telah kalian catat minggu kemarin, yaitu materi tentang induksi matematika. Nah, adapun nanti yang akan kita lakukan yaitu membuktikan pernyataan matematis yang berupa barisan dengan metode induksi matematika. Lalu menggunakan metode induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis yang berupa barisan. Mungkin langsung saja untuk menyelesaikan induksi matematika. Jadi kalau ada sebuah pernyataannya ini kita misalkan ini PN. Jadi kita nanti misalkan pernyataannya itu PN. Kalau di sini misalkan PN ini adalah pernyataan yang bergantung pada bilangan bulat positif. Itu nanti jadi Ibu ulang, PN di sini itu adalah rumus pernyataannya. Nanti kita buktikan dengan langkah-langkah. Langkah yang pertama, kita akan membuktikan rumus PN-nya ini nanti. Rumus PN-nya ini benar untuk N-nya sama dengan 1. Jadi itu langkah yang pertama, yaitu buktikan rumus PN-nya benar untuk N sama dengan 1. Langkah pertama ini disebut juga dengan basis induksi. Terus selanjutnya langkah kedua. Jadi di langkah kedua ini kita asumsikan PN-nya ini benar. Jadi maksudnya diasumsikan di sini kita menyatakan bahwa PN-nya ini selalu benar untuk N sama dengan K. Nah, langkah ini disebut dengan hipotesa induksi. Langkah yang terakhir atau langkah ketiga, nanti dengan menggunakan hipotesa induksi atau langkah kedua tadi, ingat ya, hipotesa induksi tadi adalah langkah kedua, di mana di langkah ketiga ini menggunakan hipotesa tadi untuk dibuktikan nanti N-nya K tambah 1 sehingga P K tambah 1-nya nanti benar. Nah, daripada bingung atau makin bingung, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya di sini, buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan N nanti dia sama dengan nilainya sama dengan N buka kurung N tambah 1 dibagi 2. Nah, di sini nanti berlaku untuk setiap N-nya
bilangan asli. Sebelum kita lanjut, kita perhatikan bahwa di sini dari satu yang ini semuanya inilah yang disebut dengan PN tadi atau rumusnya. Ya, bisa dipahami ya. Mungkin langsung saja kita selesaikan. Tadi jangan lupa kita misalkan PN-nya. Jadi tadi kita misalkan PN-nya pernyataan yang bergantung pada bilangan bulat positif ya. Jadi kita misalkan tadi tahu ya, PN-nya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan N. Sama dengan N dikali buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi dengan 2. Itu sudah namanya PN. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita kerjakan langkah pertama. Apa tadi langkah pertama? Langkah pertamanya kita buktikan rumus PN yang ini tadi. Nih, lihat ya. Rumus PN yang ini tadi benar untuk N-nya sama dengan 1. Tadi disebut juga langkah pertama ini adalah langkah basis induksi ya. Jadi kita membuktikan rumus PN-nya ini, PN-nya yang ini untuk N-nya sama dengan 1. Maksudnya gimana, Bu? Nah, maksudnya kita ganti nih. Ya, Ibu sudah. Kita ganti N-nya sama dengan 1. Maksudnya ini kan N-nya N. Di sini juga ada N. Yang ini juga ada N. Nah, itu N-nya kita ganti dengan 1. Maka ini N jadi di sini 1. Sama dengan, ini juga sama dengan. Di sini N. Berarti kita ganti dia tulis lagi di sini 1. Karena tadi kita harus ganti N-nya sama dengan 1. Buka kurung lagi. Ada masih sisa N. Berarti kita ganti N-nya ini, yang ini ya. Ini dengan 1. Berarti di sini 1. Ditambah. Tulis juga tetap tambah. 1. 1. Terus ini per 2. Nah, di sini juga 2. Udah, kita sudah mengganti N-nya sama dengan 1. Sekarang kita buktikan apakah nanti dia benar. Caranya, selesaikan. Karena ini sudah 1, berarti kita hanya tinggal membuktikan yang ini. Nah, perhatikan. Di sini ada yang di dalam kurung. Berarti kerjakan dulu. 1 tambah 1. Berarti 2. Mas tahu kan ya 1 tambah 1 ya? 1 tambah 1 itu 2. Berarti 1. Berarti sisa ini 1. Buka kurung berarti artinya dikali. 1 kali 1 tambah 1 tadi berapa? 2. Berarti 1 kali 2. Bagi dengan 2. Ini tetap ya ditulis ya. Nah, kalau sudah 1 kali 2 berapa? Masa kalian 1 nggak bisa ya? 1 kali 2 adalah 2. Berarti kalau 2 dibagi dengan 2, nilainya adalah 1. Sekarang perhatikan, ruas kiri tadi, yang ini, sama dengan ruas kanan. Setelah kita ganti N-nya sama dengan 1. Jadi dapat kita simpulkan, PN-nya tadi itu benar untuk N-nya sama dengan 1. Jadi langkah pertama sudah selesai ya. Nah, kalau sudah, lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua tadi apa? Nanti kita rumus PN-nya, kita asumsikan benar. Ya, kita asumsikan PN-nya benar untuk N-nya sama dengan K. Berarti dari rumus PN yang ini, kita ganti N-nya sama dengan K. Nah,
Kalau kita tulis persis, 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai ganti N-nya menjadi K. Berarti di sini K. Sama dengan, ganti lagi sama seperti ini. Ganti ini jadi K, ini jadi K. Berarti di sini K dikali K tambah 1/2. Ini sudah benar ya. Jadi PN benar untuk N sama dengan K. Lanjut, setelah itu langkah ketiga. Langkah ketiga tadi, dengan menggunakan ini, di hipotesanya, yang ini, dengan menggunakan hipotesa induksi, oh ya, Ibu lupa. Langkah kedua tadi, ini disebut dengan hipotesa induksi. Yang ini ya, Ibu tunjuk. Nah, jadi kita gunakan hipotesa induksinya untuk membuktikan bahwa nanti kalau kita ganti N-nya sama dengan K tambah 1, maka nanti P K tambah 1-nya juga harus bernilai benar. Baru itu berarti pernyataannya terbukti. Sekarang akan kita buktikan bahwa N-nya nanti sama dengan K tambah 1 bernilai benar. Sekarang ingat, kita menggunakan hipotesa induksi yang pertama. Berarti kita gunakan yang ini. 1 tambah 2 sampai dengan K. Makanya di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan K. Ini kita baru menggunakan hipotesa induksi atau langkah kedua. Terus kita ganti N-nya sama dengan K tambah 1. Ini N, berarti ini K tambah 1 sama dengan, ini juga sama dengan, ganti yang N lagi yang ini, menjadi K tambah 1, berarti ini K tambah 1, buka kurung, ternyata dalam kurung masih ada N, maka kita ganti jadi K tambah 1, masih ada tambah 1, berarti juga tambah 1 bagi 2. Nah, bisa dipahami ya? Lanjut, nah ternyata dalamnya ini masih ada yang bisa dioperasikan. Lihat ini, yang ini 1 tambah 1 bisa dioperasikan. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 adalah 2, jadi kita sederhanakan. Ini kita tulis ulang. Nih, kita tulis ulang. Sama dengan, ininya tetap K tambah 1 dikali, nah ini tadi 1 tambah 1 adalah 2, berarti K tambah 2 bagi 2. Nah, bisa dipahami sampai situ ya. Lanjut. Tadi, nah ini kita sudah dapat yang ini tadi. Untuk langkah ketiga. 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan K. K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kali K tambah 2 dibagi dengan 2. Bu, ini sudah terbukti atau belum? Nah, belum. Jadi kita harus sederhanakan lagi karena kita belum melihat ruas kiri ini belum sama dengan ruas kanan. Caranya, nah tadi yang ini ya, yang ini kalau kalian lihat tadi catatannya adalah sama dengan di langkah kedua K dikali K tambah 1 bagi 2 ya. Ingat, ini bisa kalian lihat di langkah kedua. Nah, ini K tambah 1 tetap. Karena tadi yang kita substitusikan nilai N-nya. Nah, ini juga tetap. Sekarang kita buktikan. Tambah, ini anggap saja berarti tambah K tambah 1 ya. Nah, sekarang kita buktikan. Apakah ruas kiri ini nanti sama dengan ruas kanan? Caranya, nah, kita lihat. K kali K tambah 1 bagi 2 ditambah K tambah 1. Karena di sini dalam bentuk pecahan, di sini bentuknya bukan pecahan, maka kita samakan penyebutnya. Caranya gimana? Karena di sini, nah ini ya, ini kita tulis ulang.
Yang ini kita tulis ulang, nih sama dengan ini. Sekarang yang ini kita samakan penyebutnya. Caranya, karena di bawahnya 2, maka juga dikalikan dengan 2 atasnya. Jadi bernilai sama. Nah, kalau sudah yang atas kalikan 2, di bawah juga bagikan 2, penyebutnya sudah sama-sama 2. Lalu selesaikan. Nah, ini kita bisa tulis K kali K tambah 1. Nih, ditambahnya ini. Baru 2. Yang ini 2 dikalikan K. Tambah 1. Sama ya, sudah ya. Selanjutnya, ini kita kalikan masuk ke dalam. K kali K berarti K kuadrat. K kali 1 berarti K. Sekarang 2 kali K berarti 2K. 2 kali 1 berarti 2 bagi 2. Pikir ini kalian sebenarnya sudah dapat ya pelajaran sebelumnya. Lanjut, sederhanakan lagi. Sekarang perhatikan. Yang ada temannya. Ini K kuadrat ada temannya tanda. Kalau nggak ada bisa ditulis. Berarti jadi tetap K kuadrat. Sekarang di ini ada K. Yang ini juga ada K. K tambah 2K berarti 3K. Tambah 2 bagi 2. Sekarang ini. Sederhanakan lagi. Nah, ini kita bisa faktorkan. Itu adalah faktornya. Berarti kan ada 2 kemungkinan nanti. K tambah K dikalikan dengan K. Nih, kalau kita buktikan ya. K kali K, K kuadrat. K kali 2, 2K. 1 kali K, K. 1 kali 2, 2 bagi 2. Jadi, kalau kita lihat perhatikan ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sehingga, ya, jadi untuk N tambah K satunya, ruas kiri menghasilkan bentuk yang sama dengan ruas kanan, yaitu K tambah 1 kali K tambah 2 bagi 2. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa PN-nya tadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N sama dengan N dikali N tambah 1 bagi 2 itu berlaku untuk setiap N bilangan asli. Artinya bahwa pernyataan tersebut terbukti. Ya, mungkin. Nah, ini kegiatan 1 bisa kalian kerjakan. Ada di lembar kerja kalian, nanti bisa kalian lihat ya. Jadi untuk penjelasan hari ini cukup sekian. Semoga bisa kalian pahami. Maka dari itu ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.